Perkenalkan semua, nama saya Olvresi Hela Elmira Broginting, NIM 2021-63005. Saya dari jurusan Teknik Pertambangan Universitas Papua. Di sini saya akan mengkaji tentang gas tambang, di mana gas tambang adalah gas yang ada di dunia pertambangan, di mana gas yang ada di dunia pertambangan itu memiliki beberapa jenis, diantaranya seperti oksigen, karbon dioksida, metan, karbon monoksida, hidrogen sulfida, sulfur dioksida, dan oksigen dan nitrogen dioksida. Di sini saya akan membahas satu persatu, di mana yang pertama adalah oksigen, di mana dalam dunia pertambangan oksigen sangat diperlukan, bukan hanya di dunia pertambangan, tetapi dalam dunia kehidupan sehari-hari juga kita memerlukan oksigen untuk bernapas, dimana di dunia pertambangan kita membutuhkan oksigen, terkhusus di dalam tambang bawah tanah. Oksigen itu sangat diperlukan karena dengan tidak adanya oksigen, maka kehidupan di bawah tanah atau keadaan pertambangan di bawah tanah akan sulit. Di dalam pertambangan batu bara, kita memerlukan oksigen, di mana oksigen yang diperlukan untuk pertambangan batu bara itu sekitar 19,5% dan maksimal untuk karbon dioksida itu 5%. Kandungan oksigen itu sangat diperlukan untuk kehidupan pertambangan, di mana jika kandungan oksigen berkurang, maka untuk mendapatkan bahan galian yang akan kita dapat itu juga akan sulit, dimana jika kekurangan oksigen maka aktivitas manusia juga akan terhambat karena oksigen yang diperlukan itu sangat tinggi. Di sini ada prinsip dasar tekanan, yaitu jika semakin bawah atau semakin dalam permukaan tanah, maka kandungan oksigen akan semakin sedikit, sehingga dalam kita melakukan kegiatan penambangan, jika penambangan bawah tanah kita semakin bawah, maka tekanan akan semakin besar dan udara akan semakin sedikit. Oleh karena itu, kita harus membuat suatu rancangan atau ventilasi agar dalam melakukan penambangan bawah tanah kita selalu mendapatkan oksigen yang cukup. Selain juga untuk di bawah permukaan, oksigen juga akan semakin berkurang, di mana presentasi oksigen akan berkurang jika semakin tinggi ketinggian kita di atas permukaan laut, maka oksigen juga akan berkurang, di mana jika kandungan oksigen berkurang sangat berpengaruh terhadap kehidupan kita. Yang kedua yaitu karbon dioksida, di mana karbon dioksida memiliki ciri khusus, yaitu tidak berbau, tidak berwarna, bukan gas beracun, dan selanjutnya tidak mendukung nyala api dan lebih berat daripada oksigen, di mana sumber dari karbon dioksida itu berasal dari seperti asap kendaraan bermotor, batuan asal, hasil peledakan, sehingga dalam dunia pertambangan itu karbon dioksida dapat mempengaruhi suatu pernapasan kehidupan manusia. Selanjutnya yang kita bahas yaitu metan. Metan adalah salah satu bahan yang selalu ada dalam tambang batu bara, di mana dalam tambang batu bara kita harus mengidentifikasi keterdapatan metan, karena jika terdapat metan 1% saja sangat berbahaya di dalam tambang batu bara, karena metan itu dapat memicu menyalanya api, sehingga jika ada metan maka kita harus mematikan listrik. Ciri khusus dari zat metan yaitu tidak beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak punya rasa. Tetapi biasanya metan akan menusuk secara tiba-tiba sehingga kita bisa menjadi sesak nafas. Selanjutnya yang kita bahas adalah karbon monoksida, di mana ciri khusus karbon monoksida yaitu sangat beracun, tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak mempunyai rasa, dan dapat terbakar. Gas ini dihasilkan dari hasil pembakaran kendaraan, hasil pembakaran dan hasil peledakan, di mana gas karbon monoksida itu memiliki keterkaitan terhadap hemoglobin darah, di mana ketertarikan karbon monoksida terhadap hemoglobin darah itu lebih besar 300 dikali dengan oksigen. Yang selanjutnya kita akan bahas tentang hidrogen sulfida, di mana memiliki ciri khusus sangat berbau dan juga sangat beracun, tidak berwarna, dan juga dapat terbakar. Untuk hidrogen sulfida, beberapa jenis hidrogen sulfida itu lebih besar daripada udara. Kita dapat mencium baunya,
dan dapat kepekaan terhadap hidung. Selanjutnya adalah sulfur dioksida, di mana memiliki ciri khusus, tidak berbau, tidak beracun, dan juga sangat berbahaya karena dapat merusak gangguan atau sesak napas sehingga dapat merusak jantung. Untuk hidrogen dioksida dapat beracun dan juga sangat berbahaya jika ada senyawa belerang yang terbakar. Selanjutnya yang kita bahas yaitu nitrogen oksida, di mana terbentuk dari hasil pembakaran dan pembuangan gas buangan bahan bakar motor, di mana nitrogen oksida itu sangat beracun di tambang bawah tanah dan juga dapat merusak paru-paru sehingga dapat membahayakan manusia. Untuk selanjutnya kita bahas adalah pengendalian gas tambang. Yang sebelumnya kita telah membahas tentang gas tambang, yang dimana gas tambang tersebut terdiri dari beberapa macam yang sangat berbahaya dan juga yang tidak berbahaya seperti oksigen. Jadi untuk menghindari suatu kecelakaan dalam dunia pertambangan terkhusus di tambang bawah tanah, maka kita harus mengadakan pengendalian terhadap gas tambang, di mana pengendalian pertamanya yaitu kita dapat melakukan pencegahan, di mana kita harus menerapkan prosedur yang telah ditetapkan oleh perusahaan agar mengurangi suatu kecelakaan terhadap kegiatan penambangan. Seperti kita harus melakukan suatu pengolahan atau pemindaian terhadap keselamatan lingkungan kerja. Selanjutnya kita melakukan pemindahan, di mana kita melakukan pemindahan pengeluaran gas yang ada di dalam tambang bawah tanah keluar. Pemindahan ini kita biasa lakukan seperti melakukan pembuatan pipa tambang bawah tanah atau ventilasi untuk menyalurkan oksigen dari atas permukaan ke bawah dan juga menyalurkan karbon dioksida dari bawah ke atas sehingga terjadinya suatu pemindahan. Tadi kita membahas tentang pemindahan antara oksigen dan karbon dioksida di dalam tambang bawah tanah. Selanjutnya kita akan membahas tentang absorpsi, di mana absorpsi adalah penggunaan reaksi kimia terhadap gas buang, di mana kita bisa menggunakan dengan alat seperti di mana penggunaan reaksi kimia terhadap gas buang dengan pelarutan gas hasil peledakan dengan menggunakan percikan air. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang isolasi, di mana membuat suatu rangkaian atau suatu tempat untuk mengisolasi bagian mana di tambang bawah tanah yang merupakan hasil peledakan, sehingga dapat menguranginya terjadinya hasil ledakan berkelanjutan atau hasil ledakan yang tidak diinginkan. Yang terakhir yaitu pelarutan, di mana pelarutan yang dilakukan yaitu pelarutan lokal dengan investasi. Yang terakhir yang kita bahas yaitu pelarutan, di mana pelarutan yaitu pelarutan lokal dengan ventilasi lokal, yang dimana kita melarutkan atau membuat suatu putaran untuk mengalirkan udara melalui ventilasi utama. Jadi hanya ini yang bisa saya bahas jadi hanya ini gas tambang yang saya bahas dalam pertemuan ini. Sekiranya dapat dimaklumi, dan jika ada salah kata dan ucapan mohon hanya ini yang saya bisa bahas dalam pertemuan ini tentang materi gas tambang. Selebihnya saya mohon minta maaf jika ada salah kata dan ucapan yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Sekian, terima kasih.